ada warna-warnanya, itu apa gitu. Nah, ini kan zonasi yang sudah ditetapkan nih. Sebetulnya sama petanya juga saya sudah ada. Kebetulan dokumen yang saya miliki dan catatan-catatan siapa saja yang dimakamkan hampir 90% sudah saya pegang ya. Nah, ini ada dibagi 3 ring. Memang di situ apa yang dikatakan Mbak Agil itu ada ring 1, ring 2, memang iya. Dalam penetapan itu terbagi dari beberapa ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Justru yang tidak boleh sama sekali itu yang di ring 1 itu. Kalaupun ada pemakaman baru, di situ ada pelanggaran, ya memang pidana itu. Kalau betul itu terjadi setelah ada penetapan itu, bahkan ditetapkan menjadi situs cagar budaya statusnya nasional nih. Penetapannya ternyata setelah saya teliti lebih lanjut bukan dari Pemprov ya. Saya pernah mengatakan itu dari Pemprov. Enggak, ini nasional loh, Badan Arkeolog. Nah, jadi di beberapa zona ini memang tidak ada sama sekali yang boleh. Di zona ring 1 itu yang memang tidak boleh. Di situ ada, setelah ditetapkan tidak ada lagi boleh perubahan. Atau Termasuk misalnya ada keturunan. ya, termasuk keturunan. Kalau ring 2, ring 3 mungkin ya. Dan di sini di keterangan yang terkait ring 1, saya masih fokus pelajari yang ring 1 itu tidak boleh memang ada perubahan. Kalaupun ada pemakaman, walaupun di situ keturunannya tidak boleh lagi. Kalau sudah ditetapkan. Sebentar saya, ini cuman nggak ke capture ya, ininya keterangan zonanya sebenarnya pinggirnya nih, pinggir sebelah ini nih yang itu sebetulnya ada ring 1 itu berapa gitu kan, ring 2 berapa, terus skalanya di petanya juga ada. Jadi luasnya itu bisa ditentukan dari skala petanya ada. Jadi sudah ditetapkan. Nah, sebentar saya ganti lagi terkait. Coba ini. Ini bukan perkara main-main ini. Sekalipun ini Husein Bagil nggak peduli. ini dari rentetan sejarahnya, kemudian nanti catatan-catatan ternyata yang dimakamkan di situ juga tercatat semua, ada meninggalnya kapan, dimakamkannya kapan, namanya siapa, ada semua. Host, izin host, judulnya tolong digeser sedikit host, siapa tahu bisa menambah penglihatan. Nanti saya buka ke publik lah. Saya setelah full datanya saya buka ke publik. Itu masalah nasional soalnya, jadi nggak bisa Husein Bagil harus bertanggung jawab, itu nggak bisa itu. Nah, ini zona besar, nih ini zona Sunan Bonang kan sudah ditetapkan ya. Ya, luasnya itu 4 hektar Bang Ade, total ya ini ada yang ring 1-nya berapa ribu meter persegi, ring 2-nya berapa, ada semuanya lengkap. Nah, di saya nantilah. Ini sudah berbentuk PDF kok. Saya udah ini kan, udah bukukan. Cuman nggak bisa saya tampilkan semua ya. Belum bisa ditampilkan semua. Ada masih. Ini saya ingin mengkomplontir apa yang sempat dikatakan Mbak Agil itu gitu kan. Ini saya loh 90% yang memakamkan ikut prosesi pemakaman yang ada di ring 1, sementara bertolak belakang dengan penetapan tadi, karena ini situs cagar budaya nasional nih. Ini berdasarkan SK Menteri, ternyata saya telusuri ini ada SK Menterinya gitu, bukan ditetapkan oleh dinas yang ada di pemerintah provinsi, mungkin kebudayaan dan pariwisata ya. Kemarin saya sempat mengatakan provinsi, ternyata setelah saya gali lebih dalam, ini cagar budaya nasional, ditetapkan secara nasional. Jadi malah langsung pusat Bang Adi ya? Soalnya ya, pusat. Kalau cagar budaya itu semua kan disiapkan lahan untuk penataan itu sekitar 42 hektar. Bang Kebo, jadi gini, itu ada cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ya, statusnya budaya milik daerah ya. Berstatus budaya milik daerah. Nah, ada yang ditetapkan oleh Pemprov, ada yang ditetapkan oleh Badan Arkeolog secara nasional, diputuskan dalam SK Menteri. Dan SK Menterinya sudah saya pegang. Khusus terkait penetapan yang Sunan Bonang. Ini skalanya skala nasional.
Ya, Jadi ini nggak skala bisa nasional. dianggap remeh. Betul. Jadi kawan-kawan ini skalanya skala nasional, jadi nggak bisa dianggap remeh. Bukan kelas ecek-ecek. Jadi memang harus ada tindakan nyata. Nggak bisa nggak. Bukan pilihan untuk berbaik-baik apa nggak ada cerita. Ini skalanya skala nasional dan Hussein harus bertanggung jawab atas ucapannya. Nggak bisa. Mau deket kayak mau enggak kayak ini skalanya nasional. Yang dicederai itu adalah identitas nasional, sejarah nasional. Nah ini, ya nasional tuh, lihat. Betul kan ya? Betul, betul, betul. PM itu, awal PM nomor sekian garing itu, PM itu putusan menteri itu. Putusan menteri nomor sekian, sekian, sekian. Cagar budaya status nasional, di situ jelas ya, nasional. Nah gitu. Insya Allah lah, tinggal 10%-an lagi saya datanya udah selesai semua. Harus disikapi ini, nggak bisa enggak. Bukan masalah jahat atau nggak jahat, ini harus disikapi. Kalaupun Ini ada bukan pemakaman perkara baru di situ, level kalaupun ada Lutfi bin pemakaman Yahya. baru di situ di ring 1, seandainya betul ada yang dimakamkan pemakaman baru di tahun 2018 misalkan, atau setelah penetapan nasional, nah itu bisa dikenakan dengan sanksi itu. Penetapan cagar budaya nasionalnya kena itu. Ada pidananya langsung di situ. Jadi bukan pidana-pidana umum lainnya, ada pidana pengerusakan, ancaman pengerusakan situs nasional gitu. Cagar nasional. cagar budaya. Nah, cagar budaya nasional. Di situ udah ada ancaman hukumannya berapa tahunnya udah ada. Itu kalaupun ada yang baru, kan itu ring 1. Ring 1 itu yang sudah ditentukan juga apa tata ruangnya, skala luasannya berapa, mana saja yang kategori ring 1, dan itu dinyatakan tidak boleh lagi walaupun ada keluarga misalkan. Alasannya ini keturunannya pengen di ring 1, nggak bisa. Sudah ada ketentuan dari pemerintah, dan kalaupun ada di situ itu kena ancaman perubahan Kalau yang kalau ngelihat foto yang sebelum dipugar itu belum banyak itu makam-makam itu. Nah, pemugaran itu tahun berapa? terakhir itu tahun 2012. Pasti banyak data lah, foto-foto itu pasti banyak itu yang bisa Banyak, kalau foto-foto banyak. jadikan data bahwa memang Ini ada 2 foto ya, 2000 tahun 90 dengan 2012, saya perlihatkan sekali lagi lah. nah itu penetapannya Lebih 2010 lama kan? dari situ ya. Kang Ade, penetapan cagar budaya itu 2010 kan? 2010. Nah, artinya setelah penetapan berani ngutik-ngutik, ngacak-ngacak tempat itu udah pelanggaran hukum itu, tindak Kan pidana. itu hampir nisannya berubah semua, nisan-nisan harus tidak ada Ya. lagi. Ganti Nah, nisan. ini yang Nisannya kan ini tahun 2009 90 nih nih. Bang Ade ini. 27 Mei 2009 ini nisan-nisannya masih batu berukir seperti ini. Coba besarin host yang ini nih, yang saya. Momot. Kursi rasa gede piye. Ini tahun 90 nih. Moderator izin, moderator tolong Bang Ade dibesarkan. Rasa gede ya masih piye. Nyimak aja, nyimak dulu. Udah. Saya ulang lagi ya Bang Ade ya, sambil lalu nunggu ya. Intinya Misalnya sekalipun keluarga setelah dikatakan sebagai cagar budaya situs Aku nggak bisa nasional gedein ya. itu tidak boleh ya. Nah, ini yang di satu nih. Sudah tidak boleh kalau sudah ditetapkan, Bang. Sekalipun keluarga ya. Oh iya. Oke, lanjut Bang Ade. Nanti kan kita cocokkan dengan fakta yang terjadinya gimana gitu. Secara Tapi aturan itu tidak boleh. ada 90 ya, seperti ini, terus Bang Ade. Jadi ini ketika ada yang keluarga itu mau dimakamkan di ring 1 itu harus koordinasi dengan pengurus pemakaman Sunan Bonang. Kalau bisa dilakukan asal tidak melanggar cagar budaya. Terus gimana itu kok bisa dilakukan tidak bisa melanggar cagar budaya? enggak, kalau Gimana ya?
Kalau ring 2, ring 3 mungkin masih boleh. Kalau ring Enggak, ini 1 di itu ring udah satu kok, di ring keputusan. satu, di ring Ya, satu. nah ini ring 1 ini. Ini yang tahun 2012 ya. Ya, itu sudah penuh itu, udah penuh. 2012 itu sebelum dipugar. Terakhir itu kan dipugarnya 2012. Nah, waktu itu sudah 3 pekan dipugar, pihak keluarga atau ahli waris itu protes besar. Kemudian terjadi pertemuan, dihadiri juga oleh pemerintahan, termasuk BP3. Akhir itu kan sudah diuruk ya, sudah dipasang paping. Kemudian karena memang protesnya ini luar biasa, akhirnya dibuat kesepakatan untuk dibuka lagi, dipugar lagi itu paping. Nah, ternyata di situ banyak yang hilang. Jadi kan awalnya ketika itu dipasang paping diuruk tidak boleh menghilangkan nisan-nisan lama gitu kan. Nah, ternyata nisan itu banyak yang hilang. Ratusan nisan yang hilang, bahkan itu yang ya ada sih, masih ada, cuma tinggal 1 gitu. Nah gitu. Jadi ternyata itu sengaja mungkin ya diduga ada unsur kesengajaan dihilangkan kemudian diuruk gitu. Ternyata dibongkar, dibuka, ketika dibuka memang nisannya sudah nggak ada gitu. Banyak yang hilang di situ. Nah, itu semuanya tercatat, ada catatannya ya. Tanggal bikin kesepakatannya apa semuanya tercatat. Dan ini memang antara pihak Yayasan Mambarot dengan pihak keluarga itu memang sudah berseteru lama gitu. Sudah berseteru lama dan itu 3 pekan, 3 minggu kalau mungkin 3 pekan, 3 minggu dalam catatan itu soalnya bukan disebut 3 minggu ya, 3 pekan. 3 pekan itu pihak ahli waris ini belum dikasih tahu dan belum disosialisasikan, apalagi izin gitu. Jelas kalau terkait izin harusnya kan minta dulu izin kepada ahli waris, walaupun itu pemugaran tersebut dilakukan oleh pihak berwenang gitu, yang bekerja sama dengan pihak Yayasan Mambarot itu. Nah ini sebetulnya ya saya komparasikan dengan kata-kata Pak Bagil ini, apakah kan dia itu menyaksikan seolah-olah yang di ring 1 ini kan, ini ring 1 nih. Dapat kelihatan. Di ring 1 ini udah 90% yang dimakamkan di sini, prosesi pemakamannya saya ikutkan gitu seolah-olah. Nah, ini kalau dikorelasikan dengan usia beliau itu yang notabene katakanlah paling tua, kalau beliau lahiran 80 berarti kan 45 lah kurang lebih gitu kan. Ternyata kan di sini itu sudah memang banyak makam yang memang satu zaman dengan pemakamannya Sunan Bonang ini. Kalau dilihat dari nisan-nisan yang ada gitu, udah ratusan tahun. Berarti kalau gitu Bagil itu bisa jadi usianya sudah di atas 500 tahun. Karena ini kan abad ke-15 awal. Gitu. Atau Mbak Agil memasukkan jenazah-jenazah baru ke dalam kuburan baru di ring 1. Ya, walau nanti kita ke fakta kebenarannya kan lagi kita ya, bukan fakta kebenarannya, sesuai ucapannya saya simpulkan demikian. Betul. Itu. Kapan itu mau ada pertemuan dengan Pak Agil itu? Kalau saya sih nggak ada ya. Kalau dengan Bagil sendiri, ya mungkin kalau data ini sudah lengkap karena ini bukan masalah delik aduan ya. Terus saya kalau ini dibawa ke ranah pidana pun ini bisa kok. Sabar, Hos. Ya. Tim tanpa merek masih disiapkan, Hos. Soalnya ini gini, ada kalau memang tidak sesuai dengan fakta kenyataan gitu kan. Kita kan lagi kumpulkan data sedetail mungkin, bahkan data itu pun saya gini loh, bukan merupakan sebuah bukti apabila didapat dengan cara yang tidak sah. Saya juga pengen ada bukti yang notabene didapat secara sah. Saya lagi bersurat juga ke departemen terkait untuk meminta data selengkapnya, salinannya. Nah nanti kalau ada protes itu salah begitu, ya jangan saya, lawang saya dapatkan datanya dari sini loh.
Nah, ini datanya dari mana? Dari saya proses bersurat meminta. Pertanyaan, bisa nggak masyarakat umum meminta data tersebut? Oh, bisa, sangat bisa sekali. Karena ini kan informasi publik. Benar. Nah, di situ Budaya. cagar budaya. Bapak lagi ini statusnya cagar budaya nasional ini. Nasional. Seluruh. Tuban itu termasuk Jawa Timur, di koordinasi wilayahnya di Trowulan. Itu di bawah naungan kementerian, Kang Adi. Kementerian apa itu? Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya, Pak mahasiswa itu dia yang mau saya omongan. Agak lupa, maklum. Belum minum obat. Maklum, masih muda, masih muda. Mudah gitu, ya. Tolong ngajari host saya jadi. Jadi kita koordinasi nanti. Host dikecilkan lagi aja, hostnya aja yang diperbesar, barangkali mau iklan. Karena kemarin kalau pertemuan dilayani dari Bagil, itu saya menyarankan ke Gus Tom, jangan kerusak-kerusuk. Biarkan kita pancing agar memakan umpan, saya bilang ke Gus Tom. Benar. Ya. Karena ini sudah strategi Ronggolawe yang sudah harus dilepaskan. Karena mereka sudah cukup mengobok-ngobok Nusantara. Biar saya ambil alih status pengatur strateginya. Buat hadiah Ibu Pertiwi di Dirgahayu RI 80. Amin. Saya mau ngaminin Husein Bakil aja lah. Dia kan mau bikin geger geden. Amin. Gegerin. Terus ini satu hal yang perlu saya katakan juga ya, karena saya pelajari bukan satu versi Tuban ya. Saya juga pelajari juga versi Bawean. Tapi saya tidak ada tujuan di sini mana makam Sunan Bonang yang asli itu, apakah versi Tuban atau Bawean, enggak. Tapi saya takut melebar nantinya, jadi dua-dua versi ini saya pelajari semua. Saya teliti semua. Setuju. Benar, Kang Ade. Karena gini ya, itu tidak ada satupun catatan atau manuskrip terkait masalah pemakaman yang asli itu di mana. Benar. Baik versi Tuban ataupun Bawean. Karena di sini cuman ada dua hal yang disepakati oleh dua versi ini. Yang pertama tentang lahirnya Sunan Bonang. Memang dua-duanya baik itu Tuban ataupun Bawean di sini sepakat lahirnya itu memang di Tuban, Sunan Bonang ini. Nah, cuman yang kedua adalah meninggalnya. Meninggalnya itu bukan di Tuban tapi di Bawean, di Pulau Bawean ya. Dan itu pun disepakati oleh versi Tuban. Nah, adapun perbedaan tempat dan wilayah ini gitu kan, ada dua versi sejarah. Sejarah Tuban mengatakan bahwa manakala ketika beliau itu wafat di siang hari, santri versi Tuban ini bersepakat untuk membawa beliau pulang ke tempat lahirnya, yaitu ke Tuban, untuk dimakamkan di Tuban. Tapi versinya santrinya Bawean di sini tidak bisa. Artinya harus dimakamkan di Bawean karena beliau mungkin ini sudah kehendak Allah juga ketika harus meninggal di Pulau Bawean dan harus wajib dimakamkan di Bawean kan gitu. Nah, kemudian versi Tuban mengatakan kenapa ini yang asli itu yang di Tuban, karena apa? Jadi kami itu membawa gitu kan, membawa secara diam-diam di malam hari jasadnya almarhum gitu kan untuk dimakamkan di Tuban. Nah, versi yang Bawean ini, oh tidak, sebetulnya jasadnya tidak dibawa, yang dibawa karena sudah tahu akal busuknya nih santri Tuban, katanya kami itu udah tahu ini bakal diambil diam-diam gitu jasadnya, maka itu hanya yang dibawa itu adalah
kafannya saja, kain kafannya saja yang dibawa. Kalau jasadnya justru kami sembunyikan karena kami sudah tahu ini bakal ada kecurangan gitu. Nah, wallahu alam, saya bukan membela versi manapun ya, terkait tempat kejadiannya atau terkait masalah tempat pemakaman yang asli itu apakah di Bawean ataupun di Tuban. Itu tidak. Tapi dua versi ini karena menyangkut dengan tadi kita akan membuktikan sesuatu hal, siapa, apa, di mana, dan bagaimana, itu wajib karena bicara lokus. Lokus itu kan tempat kejadian perkara, itu TKP juga kan perlu. Makanya dua-duanya saya pelajari. Izin Bang Ade, yang menjadi fokus itu adalah yang sudah menjadi ketetapan. Enggak, yang sudah menjadi ketetapan. Itu yang jadi fokus. Jadi artinya ranah sejarah atau diskursus tentang sejarah Sunan Bonang itu ada wilayahnya sendiri. Tapi kalau sekarang berhubung karena kita sedang berbicara terkait dengan situs nasional, biar bagaimanapun ceritanya ini tetap harus diurus karena punya bobot dan gravitasi yang sangat besar. Ini wajib untuk disikapi karena kalau tidak disikapi akan menjadi contoh ke depannya apabila ada orang-orang yang ingin merubah-rubah atau mengganggu-ganggu situs-situs bersejarah nasional yang kaitannya ingin merubah identitas negeri kita. Demikian dari saya. Oh, mungkin gini kali, Bang Ade hanya sebagai klarifikasi antara yang di Pulau Bawean sama yang di Tuban kali, biar nanti tidak jadi miskomunikasi atau acak-acakan gitu kan. Betul. Yang di Tuban gitu loh. Ya, ada rentetannya, ada rentetan sejarah yang dua-duanya dicatat masalahnya. Jadi artinya saya itu memang fokus itu terhadap pembuktian apa yang dikatakan Mbak Agil itu sendiri. Karena lokus Mbak Agil ketika berbicara itu kan di Tuban gitu kan. Di Tuban. Tapi, di Tuban yang kita fokusin. Betul, akan tetapi ya tidak ada salahnya ketika saya juga versi Bawean juga saya pelajari. Jadi benar, untuk menambah wawasan juga Bang Ade. Betul, wawasannya dan ada korelasinya masalahnya. Benar. Hubungannya dengan catatan-catatan orang yang ada di pemakaman Tuban ini juga kan gitu. Benar Bang Ade. Sekalian menggali gitu. Siap. Bahan informasi saja gitu ya maksudnya Bang Ade. Ya, informasi saja biar tidak rancu. Soalnya kan di situ di makamnya juga kan begini ya. Ada dua versi di Tuban juga, dua versi di pemakaman. Ada yang nisannya itu tidak bertuliskan nama dan kematiannya itu kapan gitu. Ada yang dituliskan, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis di nisannya itu sendiri loh. Dan di situ juga ada beberapa versi kenapa alasan tidak ditulis ini, tapi lebih banyak versi yang mengatakan kan itu alasan yang tidak ditulis di nisan itu tidak dikasih nama. Itu dari beberapa sumber yang saya dapatkan itu diduga makamnya murid kesayangannya, murid nomor 1 lah gitu kan kalau itu gitu. Ada beberapa murid. Asisten. Betul. Cuman kenapa di situ tidak ditulis namanya karena khawatir gitu kan bukan mengalahkan gimana ya. Suul adab lah, kayak suul adab gitu. Udah yang perlu dihormati itu kan bukan makam muridnya gitu. Harusnya kan makam Sunan Bonangnya lah yang. Nah, jadi ada rasa rendah diri dari muridnya sehingga sengaja yang muridnya yang memakamkan di situ tidak dikasih nama gitu. Nah, tapi catatan nama itu juga tercatat ada sih. Saya sudah dapat juga. Insya Allah lah secepatnya kita akan luruskan gitu. Yang jelas kalau narasinya si Pak Agil ini yang mengatakan 90% saya ikut prosesi pemakaman di ring 1, itu udah termakan oleh kata-kata dia sendiri ya. Kalau kita komplontir dengan data visual ataupun data catatan juga sudah komplontir. Nah, kalaupun misalkan seandainya ada pemakaman yang baru di situ, yang di ring 1 itu kan sudah ditetapkan juga. Ada 3 ring, zona 1, zona 2, zona 3, ring 1, ring 2, ring 3. Yang mana yang tidak boleh tidak ada boleh perubahan lagi. Itu ring 1 kan gitu. Nah, kalau ada lagi di situ itu kan ada ancaman pidananya di penetapan SK itu kan gitu maksudnya. Jadi kayak makan buah si malakama gitu kan.
Kalau memang terdapat pemakaman yang baru di situ setelah penetapan, wah itu juga kan ada ancamannya, berarti tanpa izin Nah, bisa jadi kan betul. gitu. Gitu. Jadi Sunan Bonang ini nggih saudara-saudara, salah satu sunan yang sampai akhir hayatnya beliau itu membujang ya, dan fokus kepada syiar agama yang diyakini ya beliau itu dakwah menggunakan kesenian ya, menggunakan budaya lokal, termasuk salah satu ya pencipta dari tembang Tombo Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wongkut wabarakatuh. izin bertanya, Wongkut, apa Sunan Bonang itu membujang sampai akhir hayat? Apa telat nikah? Coba dijelaskan, Wongkut, biar hostnya ini paham. Oh jangan izin Bang Abi, kita tidak usah bahas itu aja dulu. Itu nanti ada polemik baru nanti. Gini aja, saya mau izin tanya pada ini Bang Ade Irawan. Bang Ade, jenengan untuk mendapatkan data-data tentang ini situs cagar budaya yang ada di Sunan Bonang itu tadi kan jenengan menyampaikan itu dari mana itu jenengan dapatnya? Ada 2 sumber kan yang bisa dipercaya. Salah satunya Universitas Brawijaya ya. Saya kasih bocoran aja. Ya, terus gini, seharusnya ya kan dari Dinas Pariwisata kan juga punya datanya juga kan. Bukan dinas lagi, Bang. Di kementerian Iya. juga ada. Itu kan penetapannya Iya. sebagai situs nasional ternyata saya. Menjadi cagar budaya yang ditetapkan secara nasional. Jadi Iya. cagar budaya milik nasional, bukan milik daerah, gitu. Itu tercatat, Iya, semuanya saya terinkripsi semuanya datanya, Bang. Dan tidak bisa dirubah-rubah sembarangan ya. Iya, Sudah. enggak masa gini. Terus kalau untuk mengetahui data tersebut, apakah kita bisa ya kan mengakses atau meminta data dari Kementerian Kebudayaan? Oh bisa itu, Bisa, sangat bisa. Sekarang terbuka semua. Sangat bisa. Ini terkait masalah kan arsip nasional ya. Artinya ini catatan pemerintah untuk kepentingan publik. Ketika publik ini kan bukan rahasia negara, artinya publik siapapun yang memang mau bangkut Mau ini, tahu ya, mau tahu ya. bersurat saja di apa yang dimohonkan terkait itu insya Allah dikasih kok, ditanggapi. Oke, terima kasih. Salinannya silakan aja. Berarti kan dari Kementerian Dinas Kebudayaan, bukan Dinas Kebudayaan sih, Kementerian Kebudayaan kan, yang saat ini dipegang Di oleh Badan Pak Arkeolog Wilson. juga ada, Bang. Semua catatan sejarah kita ada di Badan Arkeolog. Ya, oke. Mungkin yang perlu diketahui ini maaf ya, yang perlu diketahui kan ketika ditetapkan sebagai cagar budaya, ya kan itu kan berarti kan ada foto-foto posisi makam kan? Gimana menurut Bang Ade? Oh ya ada. Saya udah iya. simpan. Kalau namanya aja juga ada kok, nama-nama yang ditulis semua publik ada. Ada, Bang. Iya. Catatan yang dimakamkan juga ada. Oh iya. Bahasanya, terus mana ya, dan di situ yang di ring 1 itu hampir semua menurut sumber yang saya lagi gali nih, gitu kan. Dan tapi sumbernya bisa dipertanggungjawabkan lah, wong pemerintah kok. Itu di situ hampir sejaman ya, oleh yang ada di ring 1 itu hampir sejaman. Iya. Jadi sejaman dengan pemakamannya Sunan Bonang, nggak berserang lama kan. Di situ ada didominasi oleh keluarga atau keturunan gitu, ahli waris sama murid-muridnya beliau. Santri lah ya, santri kali Ya, ya. santrinya ya. Santrinya beliau. Ya. Berarti kan tidak terpaut lama, Ya, berarti kan bisa jadi satu abad yang sama kan. Ya, berarti kan data tertulis ada. Oke, terima kasih Bang Ade atas Ya, siap. informasinya. Itu papan nama Ini apa, host? Sampean itu, host. Kok pamer itu, host?
Ada Yang namanya gimana? Husen Bagil ada. Itu, aduh, ini host, aduh. Coba jelaskan, host, Husen Bagil jelaskan. dia udah nyetok mungkin di situ tempat. Aduh, ini emang host ini, aduh. Mungkin ini selain surga, kaplingan kuburan juga sudah kesedia kali. Itu namanya sama loh. Benar. Sama Itu kan dengan nama yang Husain. Host, Ya. jangan Husain bin kabur, Ahmad tanggung Ba'agil. jawab, host. Husen Tanggung Bagil. jawab, host. Bukan, ini memang asli. Asli Bang Abu ada di situ. Sudah ada, Lah, ini bukan editan, ini bukan. Ini asli dari makamnya. Ini memang seperti itu, Bing. Mau tak tunjukkan Lah, lagi. iya. Loh, ini ada lagi sebentar. Ini asli. Husen Bagil itu. Husain. Ya, ini juga asli, Bing. Loh. Lo. Iki lek nguburke piye be nek ngene iki? Masa ditumpuk kaya Ya. pindang, kaya kebo mau, jejer-jejer kaya Lah, iya. pindang. Iku Pak. Yo Pak Agil Jadi koyo ini kurang jamu iku, Bos. Kayak no jamu, Bos. Kayak apa ya? Arep Enggak, iki. iklan no be ya enak Ini iklan. enggak Host. Izin ya. Sebelum iklan ya. Jadi ini geger Tuban iki goro-goro ya. Goro-goro niki nganu Gustom nginep nang Kang Abi. Jadi Kang Abi nek ndelik geger Tuban kok ndelik ya kudu digoleki. Aku lak ngono nesu Kudu aku gak digoleki. ngomong aku yo. Wis mo. Jadi ini makamnya seperti ini ya. Nah, ini ada salah satu tokoh yang sebagai saksi bahwa dulu makam ini, sebentar, yang ini. Nah, jadi di sini itu ada makam yang kuno ya sebelah Habib Husain ini. Ini yang di sini itu tahu-tahu di sini tuh ada makam-makam padahal dulu itu enggak ada, gitu loh. Nah, ini diprotes sama ahli warisnya. Namanya apa tuh? Ahmad Ba'agil. Ada Maryam Ba'agil. Meninggalnya kapan tuh, Be? 2003 atau berapa tuh? Iya, kacamata kudaku gak tak kowo gak ketok ya. Kira kita iya. Ngoblur soalnya V, tak tidak aneh V. Aneh nggak V? Nah, mohon infonya, Host. Mungkin di teman-teman sini ada yang terupgrade posisi sekarang ini dari Suaranya kecil, suaramu cilik ngop. ring 1 Kanjeng Sunan Bonang itu dari tampak selatan, utara, barat, dan timur. Mungkin ada yang punya. Sedangkan sebelum di cungkup kedua itu ada yang info masuk. Cungkup kedua itu kurang lebih awal-awal corona, di saat orang sepi mungkin mengalami rehab begitu. Sementara ini cuma data angin gitu loh, bukan data satu primer. Lah, kalau simpul rangkumkan betapa piciknya cara kaum klan Mbak Lui ini. Memang benar-benar bejat kaum-kaum ini. Iya betul, B. Jadi nanti kok mencelat ya. Jadi kan yang diceritakan Bang Ade tadi kan kita sangat paham B, bahwa memang Sunan Bonang itu lahirnya ya di Tuban, meninggalnya di Bawean, itu sudah betul ya, sudah benar. Jadi, Ya jangan lupa Allahu a'lam bishawab, begitu jangan benar mutlak, Host. ya aku kan mau gambar ke mau menceritakan. Lah diomongi aja bantah wis tak Ya. benar Allahu a'lam bishawab ngono angel men to ya. Jawab. Iklan sih ya, Bre. Ya no jamuku mentek maneh gitu.
Yang wingi ngutang durung nyaur, aduh, doyan jamumu. Kowe tak kirimi rekening ra ditransfer wah jancuk. Jadi gak mati sugih awakmu, anjene sengaja tak utang kok. Ya terus B iklan B iklan yo nganggo money. Lah ini Husain Bagil ndak bisa tidur loh B. Padahal tadi kemarin kan wah para Habibe wah. Lah sapa ngomong mangkane aja aneh-aneh. Gustom kok kebetulan semesta menaruh Gustom di langgar saya. Kalau saya udah melepas panah Arjuna 1 senti pun takkan meleset, host. Camkan itu. Jos percaya aku, jos. Ring 1 makam Sunan Bonang yang kemarin diklaim oleh Husain Bagil bahwa dia terlibat 90% pemakaman di ring 1 makam Sunan Bonang yang ada di Tuban. Skincare mungkin tahun 2024, tahun 2029 beberapa kali ke sana ya. Bahkan sampai mengelilingi pasar, mengelilingi dan sholat tidur di masjid juga. Karena kita lihat inilah Allah akan menunjukkan kebenaran dengan lesan mereka sendiri ya supaya terbongkar aib-aibnya. Dan di situ pengakuan secara terang-terangan 90% bahkan menunjuk